Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat pagi untuk yang di Toronto dan Amerika, serta selamat malam untuk yang di Indonesia. Upasaka dan upasika, pertemuan kita pada kesempatan ini atas prakarsa dari keluarga Buddhis Indonesia di Kanada. Kesempatan ini kita mengambil tema kekotoran batin, akibat dan solusinya. Itulah tema kita kali ini dalam bahasa yang sederhana namun berat bobotnya. Kita akan memasuki pembahasan yang berkaitan dengan keberadaan kekotoran-kekotoran batin, melihat kenyataan akan akibat dari kekotoran-kekotoran batin itu, dan solusi untuk membersihkan batin sampai bersih tanpa noda sama sekali. Berkaitan dengan kekotoran batin, selama ini ya demikianlah batin kita dalam keseharian diliputi dengan kekotoran. Yang dimaksud dengan keseharian bukan berarti ini baru-baru ini aja gitu, tapi sehari-hari yang sudah berlangsung lama selama panjangnya perjalanan kehidupan kita. Kita telah menempuh perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya dengan membawa benih-benih kebaikan, juga kekotoran-kekotoran batin. Kekotoran-kekotoran batin itu sendiri sudah merupakan beban kehidupan dengan segala kandungan deritanya. Belum lagi kekotoran-kekotoran batin itu berpotensi menghasilkan penderitaan yang berkelanjutan dengan berbagai level dan ragamnya, baik kualitas, kuantitas, maupun coraknya. Upasaka dan upasika, perlu diingat kembali bahwa segala sesuatu yang berkondisi mengalami perubahan, termasuk kekotoran batin juga mengalami perubahan. Dalam perubahan ini bisa menjadi berkurang atau bertambah. Bisa kualitas kekotorannya meningkat atau kualitas kekotorannya menurun. Demikian juga dengan kuantitasnya, bisa meningkat atau menurun. Bagi beliau-beliau yang telah memasuki tingkat kesucian tertinggi atau arahat, telah menghilangkan segala kekotoran batin, bersih sampai tiada noda. Artinya, sebelum bersih, itu ada kekotoran batin. Namun beliau mampu membersihkan batinnya. Sekarang kita, dengan posisi batin yang diliputi kekotorannya, bila kita mengikuti jejak para arahat, maka kita pun mampu membersihkan kekotoran batin. Karena dalam batin kita juga ada benih-benih kebaikan. Selebihnya, bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini? Apabila kita mengarah pada bersihnya batin, maka yang pantas kita dapatkan yaitu batin yang bersih. Namun, apabila mengarah pada bertambahnya
kekotoran batin, atau batin ini tambah kotor, maka itu pula yang pantas kita dapatkan, yaitu batin yang semakin kotor. Kita semua mendapatkan apa yang kita pantas dapatkan. Semua yang kita dapatkan bukan hasil pemberian. Misalnya, batin yang kotor, kita pikir, oh karena memang diberikannya demikian. Atau batin ini bersih, karena memang diberikannya demikian. Kotor atau bersihnya batin seseorang tergantung pada tindakan masing-masing. Upasaka dan upasika, banyak di antara kita yang sudah mengetahui bahwa dalam batin kita ini ada 3 akar kejahatan yang mengakar, yaitu loba, dosa, dan moha. Loba, dosa, dan moha mengakar dalam batin kita dan menyatu ke dalam batin. Jadi akar itu bukan cuma ada dan diam-diam saja di batin seperti barang yang diletakkan begitu, bukan. Tapi loba, dosa, dan moha ini mengakar. Akar itu hidup, bergerak dengan beragam variasinya. Semakin lama, semakin kuat cengkramannya, semakin kuat pengaruhnya, semakin luas jangkauannya, baik kedalaman maupun radiusnya. Bagi kita yang sadar akan bahayanya akar itu, tentu kita akan berupaya untuk mencabutnya. Bagi yang tidak sadar, akan terlena di dalamnya, tergulung di dalamnya, terperangkap di dalamnya, terperangkap dalam kesenangan atau kebahagiaan semu, serta terperangkap dalam derita. Mengapa akar yang berupa loba, dosa, dan moha itu dibilang atau dikatakan jahat? Karena apapun yang diserapnya, apapun yang diterimanya, semua diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan racun, menghasilkan keburukan, menghasilkan derita, dan yang mana juga menjadi landasan untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Tindakan-tindakan yang kembali memproduksi loba, dosa, dan moha, yang kemudian memperkuat akar itu sendiri dan menyuburkan kembali lahan loba, dosa, dan moha. Upasaka dan upasika, loba, dosa, dan moha itu adalah akar kejahatan yang memproduksi kekotoran-kekotoran batin dengan berbagai tingkatannya dan digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama disebut anusaya, yang kedua pariyuttana, yang ketiga witikkama. Mari kita pakai perumpamaan sebuah pohon kayu, karena kita sudah bicara loba, dosa, dan moha sebagai akar kejahatan. Jadi kita ambil sekarang perumpamaan sebuah pohon kayu. Sebagaimana adanya sebuah pohon memiliki akar, batang, dahan, dan ranting, daun dan bunga, serta buah dan atau biji. Loba, dosa, dan moha dapat diibaratkan sebagai akarnya. Anusaya itu tingkat yang pertama ya. Anusaya itu yang melanjutkan dari akar terus ke batang. Dan yang kedua pariyuttana, dari batang terus ke dahan dan ranting. Witikkama, dari dahan dan ranting terus ke daun dan bunga. Yang mana dari setiap unsur pohon itu saling membantu dan saling memperkuat satu sama lain. Dari akar hingga ke daun itu saling membantu dan saling memperkuat. Demikian juga dengan kekotoran batin. Sehingga pohon yang tadinya kecil menjadi tinggi, besar, kuat, bahkan rindang, serta berbuah berulang kali dalam banyak masa. Tadi kita bicara akar yang berkaitan
dengan loba, dosa, dan moha. Sekarang, dari akar lanjut ke batang pohon. Dan anusaya seperti halnya batang pohon. Tingkat kekotoran batin yang disebut anusaya nampaknya diam, tidak bergerak. Di dalam batin ini nampaknya diam, tidak bergerak. Namun menjadi penopang utama, menjadi sarana dari akar kejahatan. Seperti halnya batang pohon, selain mendapat asupan dari akar, juga menjadi sarana pengiriman asupan bagi dahan dan ranting, daun dan bunga, serta buah dan atau biji. Demikian halnya dengan 3 akar kejahatan yang telah membentuk kecenderungannya yang laten, yang disebut sebagai anusaya. Jadi ada kecenderungan yang laten, yang dengannya pikiran dapat tercemar dan terobsesi, sehingga melahirkan kehendak-kehendak perilaku yang mengarah pada aku salakama. Anusaya atau kecenderungan negatif yang tersembunyi atau laten nampaknya tidak aktif, tetapi aktif. Dan itu bahaya tentunya. Memiliki potensi yang kuat untuk muncul, dan proses pertumbuhan serta perkembangannya terus terjadi. Proses pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak tersadari. Seperti halnya batang pohon, juga proses pertumbuhan dan perkembangannya tidak tersadari. Namun bedanya, kalau batang pohon tidak tersadari proses pertumbuhan dan perkembangannya, tapi kelak akan tersadari juga. Ketika sudah lebih besar dan tinggi, kita melihat atau kita bisa melihat perubahannya dalam kurun-kurun waktu tertentu. Lain halnya dengan anusaya. Berproses semakin besar atau semakin tebal, semakin menguat, semakin tinggi, tapi tidak terlihat prosesnya. Bahkan banyak yang tidak menyadari keberadaannya itu di dalam batin. Ketika indera kontak dengan objeknya masing-masing, itu merupakan asupan nutrisi yang mana bila disikapi dengan cara yang tidak bijaksana, maka itu menjadi penggerak bagi aktivitas kekotoran batin, yang mana tingkatan atau level kekotoran batin yang disebut anusaya itu dia mulai bergerak. Ketika indera kontak dengan objeknya masing-masing dan tidak disikapi dengan cara bijaksana, maka anusaya ini akan bergerak. Kemudian mencemari pikiran dengan cara kerja yang halus. Jadi yang bersangkutan tidak merasa, tidak tersadari, serta menggerakkan level pariutana, di mana pikiran yang tercemar itu terus terobsesi dengan adanya kontak indera dengan objeknya masing-masing itu. Jadi terobsesi terus sampai tahap ini. Bila tidak disikapi dengan pengendalian diri, maka level witikama juga bergerak dan menuangkannya melalui tindakan, pikiran, ucapan, dan jasmani. Dalam Anguttara Nikaya, kelompok 7 urutan ke-11, disebutkan ada 7 jenis anusaya atau kecenderungan tersembunyi. Yang pertama, kecenderungan tersembunyi pada nafsu indriawi. Yang kedua, kecenderungan tersembunyi pada penolakan. Dan yang ketiga, kecenderungan tersembunyi pada pandangan salah. Yang keempat, kecenderungan tersembunyi pada keraguan-raguan. Dan yang kelima, kecenderungan tersembunyi pada keangkuhan. Yang keenam, kecenderungan tersembunyi pada nafsu terhadap penjelmaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kecenderungan tersembunyi
pada ketidaktahuan. Ini adalah ketujuh kecenderungan tersembunyi itu. Ketujuh kecenderungan tersebut lahir dari loba, dosa, dan moha. Dan ketujuh cenderungan tersembunyi tersebut juga melahirkan kekotoran-kekotoran batin lainnya. Sekarang mari kita cermati bersama mengenai loba, dosa, dan moha adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang sangat aktif bekerja walaupun ketika kita tertidur. Aktivitasnya menghasilkan 3 tingkat kekotoran batin, yaitu salah satunya anusaya, kecenderungan tersembunyi, yang terdiri dari 7 tadi. Kecenderungan tersembunyi terhadap nafsu indrawi, terhadap penolakan, terhadap pandangan salah, terhadap keraguan-raguan, terhadap keangkuhan, terhadap nafsu untuk menjelma, dan terhadap ketidaktahuan. 3 akar kejahatan dengan 7 kecenderungan tersembunyi yang mencemari dan mengobsesi pikiran kita dan yang memunculkan kehendak untuk bertindak yang tertuang melalui pikiran itu sendiri, ucapan, dan jasmani. Sampai di sini kita paham mengenai tindakan atau perilaku apa yang tercipta dari 3 akar kejahatan dengan anusaya. Tentunya pikiran yang mendorong untuk terbentuknya, terciptanya perilaku-perilaku yang salah. Dan kita paham pula perilaku yang salah bisa dipastikan menghadirkan penderitaan, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan, dan memunculkan seluruh rangkaian penderitaan. Itulah akibat dari kerja kilesa dalam garis besarnya, akibat kerja kekotoran batin. Kalau dalam rinciannya, sebagian bisa dipelajari dari apa yang dialami oleh diri kita masing-masing dalam perjalanan hidup ini. Dan semua itu mengarah pada daur tumimba lahir yang entah kapan akan berakhir. Sekarang mari kita tilik ketujuh kecenderungan tersembunyi tersebut. Pertama, terhadap nafsu indrawi. Tadi di awal kita sudah bicarakan bahwa batin ini selain ada kekotorannya, juga ada benih-benih kebaikannya. Benih-benih kebaikan ini juga hidup, bergerak, dan bekerja. Jadi bukan cuma yang kotor aja. Yang baik dan yang buruk ada aktivitasnya. Kemudian yang mana yang mendapat dukungan dari kita. Yang mendapat dukungan itulah yang pertumbuhan dan perkembangannya pesat. Kalau melihat 2 kata, kecenderungan dan tersembunyi. Kata kecenderungan itu sendiri mengandung makna itu mengarah ke sana, karena cenderung jadi mengarah ke sana, rela ke arah sana, ingin dan suka ke arah sana. Berkaitan dengan kecenderungan tersembunyi terhadap nafsu indrawi, berarti mengarah pada nafsu indrawi dengan sukarela ke arah sana dan menginginkan ke arah sana. Serta perilaku itu tersembunyi, disembunyikan, dirahasiakan, diselipkan, atau terselip. Susah sekali dilihat. Jadi yang dimunculkan apa? Yang muncul ke permukaan adalah kamuflasenya. Ada perubahan pada tampilan-tampilannya. Jadi di dalam ini seperti apa, tapi di luar ditampilkan penampilan yang berbeda dengan yang di dalam. Supaya apa? Supaya tidak dikenali oleh orang-orang terutama. Karena perilaku yang buruk kan gak mau diketahui orang. Kemudian dibuat tersamar menjadi tidak jelas.
Dalam kondisi demikian, ketika benih-benih yang baik menunjukkan aktivitasnya, misalnya ingin menjadi sabar. Untuk menjadi sabar, dari tidak sabar ke arah sabar, tentu ada proses pengendalian diri. Untuk membuat diri ini terkendali, ada proses yang harus dilakukan, yaitu proses penjinakan pikiran, yang mana selama ini pikiran seringkali terobsesi atau dirasuki oleh kekotoran-kekotoran batin. Ketika melakukan proses penjinakan pikiran, maka kebiasaan yang mengarah pada kecenderungan nafsu-nafsu indrawi ini akan terusik. Yang mana biasanya nafsu-nafsu tersebut diikuti dengan sukarela, dikehendaki dan diinginkan. Sekarang dialihkan pada penjinakan untuk menjadi sabar. Keterusikannya ini menjadi trigger, menjadi pemicu pergerakan untuk menghalangi proses penjinakan pikiran untuk menjadi sabar. Maka di dalam batin ini ada proses untuk menciptakan alasan-alasan yang bisa diterima oleh akal yang tidak bijaksana. Jadi diri sendiri mengakali diri sendiri bekerja sama dengan akal yang tidak bijaksana. Oleh karena itu, terjadilah penyimpangan. Dari arah yang benar, lagi kembali ke arah yang salah. Sekarang, katakanlah, benih-benih yang baik terus aktif bekerja, walaupun terjegal. Bekerja untuk apa? Untuk mewujudkan kebaikan. Namun, selama nafsu-nafsu terhadap kesenangan indrawi tidak ditinggalkan, maka selama itu pula terjadi usaha-usaha penjegalan dari diri sendiri, oleh diri sendiri, untuk diri sendiri. Mengenaskan. Sehingga terjadi penyimpangan lagi dan lagi. Serta terjadi pertarungan. Karena yang baik pun terus bekerja, yang baik pun terus aktif, walaupun mungkin masih lebih lemah dibandingkan dengan yang katakanlah dengan kekotoran-kekotoran batin. Akhirnya terjadi pertarungan. Jadi singkat cerita, diri sendiri bertarung dengan diri sendiri. Bila pertarungan itu dimenangkan oleh sisi yang baik atau oleh kebaikan, maka disitulah terjadi kemenangan untuk yang baik. Kalau sisi yang baik terus menang dalam pertarungan di dalam batin sendiri, itu artinya terus merintis kemenangan demi kemenangan, sampai akhirnya mencapai apa yang kita harapkan, yaitu kemenangan sejati dan tertutupnya semua alam-alam derita. Sekarang mari kita ingat kembali ajaran para Buddha yang sebagian dari kita tentunya sudah hafal, yaitu senantiasa tidak melakukan perbuatan salah, senantiasa melakukan perbuatan baik, dan membuat batin ini menjadi bersih atau suci. Upasaka dan upasika, dengan tidak mengikuti nafsu-nafsu indrawi, itu artinya masuk dalam kategori tidak melakukan perbuatan salah. Sehingga tercipta kondisi untuk melakukan proses penjinakan pikiran, yang mana itu masuk ke dalam kategori melakukan perbuatan baik. Dengan demikian terciptalah kondisi untuk membuat batin ini menjadi bersih atau suci. Tanpa melepaskan perilaku yang salah, ketika
melakukan perilaku yang baik akan berbenturan dengan berbagai rintangan dan gangguan dari batin sendiri. Dan jalan atau kondisi untuk membuat batin ini menjadi suci belum bisa terbuka. Perilaku salah yang masih digenggam memiliki potensi mendukung berbagai ragam perbuatan buruk lainnya untuk bermunculan. Ambil contoh sekarang yang berkaitan dengan kecenderungan tersembunyi penolakan. Ketika ada usaha untuk menjadi sabar, sadar, kepengen menjadi sabar, karena sabar itu adalah sesuatu yang sangat baik. Lalu kecenderungan terhadap nafsu indrawi terusik. Kita bertekad untuk menjadi sabar, nah kecenderungan terhadap nafsu indrawi mulai terusik. Maka kecenderungan penolakan juga bekerja dengan kamuflasenya tentunya. Maka kecenderungan tersembunyi terhadap pandangan salah juga menguat. Kecenderungan tersembunyi yang berkaitan dengan keraguan-raguan juga menguat. Karena dengan berbagai alasan, aktivitas benih-benih kebaikan digugurkan. Menjadi semakin tersamar mana yang benar, mana yang salah. Karena pikiran menciptakan, batin ini juga menciptakan alasan-alasan yang supaya bisa diterima dengan akal yang tidak bijaksana. Dengan pemikiran-pemikiran yang tidak bijaksana. Jadi diri sendiri mengelabui diri sendiri. Sampai akhirnya nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ketika harus memilih, muncul keraguan-raguan. Dan dalam berbagai kondisi, kita menyadari keakuan itu eksis, ada dan berkembang. Juga ketika berada dalam kecenderungan terhadap keraguan-raguan, maka kecenderungan terhadap keangkuhan pun terusik. Di mana mengusiknya? Upasaka dan upasika. Kalau mau nengok ke dalam batin, walaupun terhadap diri sendiri, tetap angkuh. Di sikap sifat angkuh itu ada di dalam batin, itu bisa diterapkan bukan hanya angkuh terhadap orang lain, terhadap diri sendiri juga. Tidak menerima tentang ketidakmampuannya untuk melihat dan menilai dengan akurat mana yang baik atau buruk, mana yang benar atau salah, mana yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat. Juga ada ambisi untuk dilihat atau tampil sebagai yang paling hebat, paling pintar, paling baik, dan sebagainya. Kecenderungan ini masuk pada nafsu terhadap penjelmaan, selain ingin menjelma untuk lahir kembali. Sampai sini, kita bisa melihat adanya kecenderungan terhadap ketidaktahuan. Cenderung tidak tahu kalau semua itu melahirkan penderitaan, ratapan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan, dan memunculkan seluruh rangkaian penderitaan. Upasaka dan upasika. Sejauh ini kita sudah bicara tentang kekotoran batin dan akibatnya, yaitu terciptanya seluruh rangkaian penderitaan. Sekarang mari kita bicara tentang solusinya. Dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 urutan ke-147 membahas tentang waktu. Di sana tertulis, para biku, keempat waktu ini, jika dikembangkan dan diselaraskan dengan benar, berangsur-angsur akan memuncak dalam hancurnya noda-noda. Apakah 4 ini? 1, waktu untuk mendengarkan dhamma. Yang kedua, waktu untuk mendiskusikan dhamma. Yang ketiga, waktu untuk ketenangan. Dan yang keempat, waktu untuk pandangan terang. Keempat waktu ini
jika dikembangkan dan diselaraskan dengan benar, berangsur-angsur akan memuncak dalam hancurnya noda-noda. Demikianlah yang tertulis dalam Anggutara Nikaya kelompok 4 yang urutan ke-147 tersebut. Upasaka dan upasika, demikianlah hendaknya 4 waktu tersebut sepatutnya mendapat tempat penting dalam aktivitas hidup dan kehidupan kita masing-masing. Jadi, keempat waktu tersebut sepatutnya mendapatkan tempat yang khusus, tempat yang penting dalam aktivitas kehidupan kita. Ketika kita sedang mendengarkan Dhamma, bersikaplah seperti pandai emas yang berusaha untuk mendapatkan emas murni dari bongkahan yang ada. Jadi ketika kita mendengarkan Dhamma, kita harus waspada, kita harus cermat. Kita sampai harus mendapatkan Dhamma yang sejati. Para upasaka dan upasika, ketika kita mendengarkan Dhamma, kita harus menggunakan kebijaksanaan kita dalam hal menilai. Kita harus menggunakan pengetahuan kita agar kita mendapatkan Dhamma sejati. Kemudian berdiskusilah tentang Dhamma dengan orang yang memiliki kebijaksanaan agar kita dapat memahami makna yang tersurat dan makna yang tersirat dengan baik. Dan dalam hidup dan kehidupan ini kita harus memberikan waktu agar batin ini bisa dilatih untuk mendapatkan ketenangan, melatih konsentrasi dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, sehingga hidup dan kehidupan ini fokus sesuai dengan Buddha Dhamma. Bersamaan dengan itu, kita juga sepatutnya melatih kesadaran agar kita memiliki pandangan yang terang, pandangan yang jernih, sehingga perjalanan hidup dan kehidupan ini dapat menggunakan waktu yang dikembangkan dan diselaraskan menuju hancurnya noda-noda, menuju hancurnya rangkaian penderitaan. Belajar Dhamma, diskusi Dhamma, menggunakan waktu untuk melatih diri sehingga mendapatkan ketenangan dan pandangan terang, tidak bisa berhasil dalam waktu sekejap, tidak bisa instan. Perlu melakukannya berulang kali. Belajar dari pengalaman, belajar dari waktu ke waktu, sampai munculnya pengetahuan dan munculnya kebijaksanaan. Pada akhirnya kita berhasil. Jadi kita harus melakukan berdaya upaya sampai berhasil, bukan berdasarkan coba-coba. Coba-coba, kalau berhasil ya syukur, nggak berhasil ya sudah. Tidak bisa demikian. Usaha untuk melakukan penghancuran noda-noda, kita harus melakukannya dengan ketekunan dan kegigihan. Jadi ketekunan dan kegigihan sepatutnya diaktifkan. Jadi jangan ketekunan dan kegigihan ini terus nonaktif. Harus diaktifkan ketekunan dan kegigihan kita ini. Karena itu dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam batin yang tenang, juga dalam batin yang terang, dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas dan bijaksana, sehingga dapat memahami kepentingan dan cara membersihkan batin. Jadi harus muncul rasa kepentingan untuk membersihkan batin. Dan harus sampai tahu bagaimana cara membersihkan batin sampai tanpa noda lagi.
Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih kepada pengurus atau panitia atas undangan dan perhatiannya.